Sejak saya kecil memang punya hobi ya bermain di alam. Setelah besar saya itu menjadi pemburu. Tahun 85 saya bangga dengan sekitaran 23 tahun saya jadi pemburu. Lama-lama ya namanya orang berkembang ya. Nanti kalau habis gimana? Kan saya bukan jadi pemburu lagi kalau saya jadi pembunuh. Maka saya berniat, saya mengabdikan diri bahwa saya ini pemburu bukan pembunuh. Maka saya harus melestarikan bagaimana supaya yang saya buru juga tidak habis. Saya tetap berburu saat itu, tapi bukan untuk saya bunuh. Jadi berburu itu seninya melacak, menghitung migrasinya kemana. Jadi saya seluruh hutan di mana migrasinya seluruh kabupaten ini saya tahu. Perpindahan hewan, musimnya, jumlahnya bahkan saya sampai tahu. Itu seninya, itu menghibur diri. Ketika waktu itu buruan habis, di seluruh kemitraan petani hutan itu tak kasih gaduan. Gaduan apa? Sewa kambing. Kalau saya berburu itu nggak dapat buruan, kambingnya tak suruh ngelepas, tak tembak. Ganti waktu lagi saya mendapatkan anakan kecil dari kijang itu. Saya sampai mendapatkan kijang yang saya tembak induknya itu mati, anaknya menyusu di situ. Itulah timbul iba pertama kali. Saya rangkul, saya masukkan jaket ini. Saya punya ide bagaimana ini bisa ditangkar enggak tahun sekian. Iya, sekitar 90-an saya mulai menangkarkan kijang karena mendapat kecil tadi. Saya berjanji ke dia, saya akan berhenti dan kamu besar akan saya kembalikan ke habitat. Akan saya kembalikan, akan saya rawat. Tapi begitu benar saya rawat dan berkembang, saya pengen, nazar dalam hati saya ingin mengembalikan, melestarikan. Saya ke sana bawa kijang, hutannya yang habis. Begitu ceritanya, berkembanglah sampai sekarang. Kesulitannya lama itu Mas, 3-4 tahun itu baru saya mengerti karakter, mengerti kelemahannya, mengerti cara makan. Dulu kan belum ada dokter, misalnya sakit kita mau kemana itu saja enggak tahu. Saya pernah suatu saat enggak bisa melahirkan, padahal saya harus cari dokter kemana. Tembak bius saja dokter belum punya. Kendala-kendala di situ kita temukan sendiri. Ternyata ujung-ujungnya apa? Kalau sifat liar itu dibiarkan 100%, susah berkembangnya. Harus kita punya kedekatan batin lah istilahnya. Kita rawat, kita deketi apapun, sampai nggak takut. Itu betul-betul jadi keturunannya. Jadi kalau masih liar, betul-betul murni liar, karena alamnya sudah nggak liar lagi sebenarnya. Harus ada, apa ya namanya, ada modifikasi tempatnya tersendiri lah, semi liar. Itu baru bisa berkembang. Dulu saya mengambil dari hutan, yang dimakan itu yang paling digemari adalah daun muda. Dalam tanda kutip yang tidak berbulu. Semua daun yang punya bulu dia nggak mau. Termasuk daun jagung, rumput odot, atau kalonjono, atau apapun yang mau. Atau yang kedua, rumput yang mepet tanah. Yang mepet tanah nggak mau. Itu yang tegak berdiri. Kalau tanaman yang tumbuh rumput di air itu semua mau. Mulai dari lumut itu mau. Ganggeng mau, seneng dia. Itu anehnya. Jadi kijang itu termasuk hewan yang relatif punya
sifat bersih. Misalnya di hutan tuh nggak mau di tempat yang sangat rimbun, sangat lembab, nggak mau. Di kering, ke tempat tanah-tanah lapang yang bersih. Termasuk kalau buang kotoran, dia hanya buang kotoran di satu tempat. Dan urinnya itu juga tersendiri. Maka kotoran kijang itu kurang bagus kalau untuk pupuk. Selain keras, 1 tahun nggak hancur itu di panas, di terik matahari. Karena tidak bercampur urin, karena urinnya tersendiri. Begitu kijang itu. Jadi nggak mau asal buang kotoran. Enggak mau. Ini pengalaman berbagai tip untuk peternak ya. Kalau dulu yang namanya polar atau boleh disebut itu katulnya gandum, itu dulu bagus dikasih makan, bisa gemuk, bisa subur sekali. Tapi lama-kelamaan sekian tahun yang rusak adalah organ dalamnya, bisa jantungnya, bisa hatinya, berlubang-lubang, banyak cacing. Ini pengalaman saya. Akhirnya saya hentikan, makannya hijau daun. Kalau kesuburannya memang kurang, tapi produktivitas anaknya bagus. Bagus, rutin, dengan hamil sekitar 7 bulan, 7-8 bulan ya, baru beranak dan 1 ekor. Itu nggak pernah gagal sampai sekarang, bagus. Koloni itu biasanya kalau sudah satu keluarga itu menghasilkan kelompok 7 sampai 8, nanti beranak lagi. Itu ada tanda, yaitu malam harinya dia akan menggaung. Jegok istilahnya apa ya, bersuara keras, lantang sekali. Jegok itu masalahnya apa upacara pengusiran, pecah koloni. Dia akan mengusir satu anggota keluarganya. Dalam jumlah berapa? Saya belum menemukan yang jumlah 10 diusir, tapi 7 sampai 8 sudah ada yang diusir. Semua memusuhi. 1 ekor yang dimusuhi, entah itu jantan, entah besar, entah kecil, pokoknya itu dimusuhi bersama. Sampai mati kalau nggak dipisah. Ternyata ada sifat-sifat karakter alami. Harus lepas yang jantan. Karena beranaknya anehnya itu, banyak yang jantan. Perbandingannya 1:3. Jadi 3 jantan, 1 betina. Kalau penyakit, secara penyakit tuh kami jarang. Yang kita temui adalah human error-nya. Kesalahan kita sendiri, kadang lengah perawatan, kadang asal memberi pakan karena kesibukan kita. Kalau penyakit yang saya temukan tuh memang langka sih. Saya kayak belum pernah ngalami itu. Penyakit secara penyakit yaitu tadi, dari makanan yang salah menyebabkan cacing pita, itu pernah memang. Kalau penyakit yang lain kami jarang menemukan memang. Kalau makanan yang lunak sebaiknya kasihlah serat. Kalau misalnya kasih makan nasi, berilah katul atau serat apalah, biar dia bisa memamah biak. Kalau untuk dikembalikan dari pisah, kami misah dari 1,5 bulan pernah, 2 bulan pernah. Kalau nggak dipisah, dia akan menyusu sampai dewasa. Dan anehnya, setiap induk mau disusui oleh anak siapapun. Jadi anak siapapun bisa disusui oleh induk siapapun. Begitu cirinya itu. Jadi kenapa kita pisah? Ya karena tidak mengganggu induknya. Kalau minumnya makin banyak, makin besar, induknya ini susah ini, kurus nanti. Target saya bahwa generasi sekarang, generasi modern itu
tetaplah bahwa kita ini, bumi kita yang kita injak ini adalah milik kita, rahmatal kita, perut kita dari bumi kita. Jangan ditinggalkanlah. Kasihan sungainya yang dikotori. Air butuh tempat, tanaman butuh tempat, hewan-hewan butuh tempat. Kita bersanding saja dengan teknologi kita kan cukup toh. Tidak harus merebut mereka, tidak harus merusakkan, cukup toh kita untuk makan, bertempat tinggal, apapun itu. Begitu konsep saya, dan kami adakan lembaga pelatihan, pendidikan, itu tujuannya nanti itu terus begitu. Jadi kita makin ramah bersanding, bukan kok makin pinter malah meninggalkan. Ini yang terakhir Supreme, Marlin berkembang, samping saya Marlin. Efeknya, dampaknya di edukasi, penyadaran kepada masyarakat bahwa kita melestarikan dengan konsep saya. Bukan hanya kijang, tapi sungai, air, ikan, burung, semua memang kami jaga. Di sini konsepnya tidak ada menebang pohon, tapi menanam pohon. Semacam itu kami sebut dulu fikih ekologi. Nah, fikih ekologi bahwa kita itu melakukan itu ibadah. Bahwa kita melakukan itu adalah kesopanan terhadap alam, bersyukur apa yang diberikan. Hidup itu berbuat, hidup itu mengabdilah. Jadi kalau perilaku kita itu baik, apapun, ngambil rumput, ngambil sampah, semua kami lakukan. Yang penting baik, baik, baik. Nanti akan tumbuh sendiri. Kita akan menemukan sesuatu di situ. Kepuasan batin saya ketika saya nanam dan berbuah. Ketika saya berbuat, itu akan menghasilkan apapun itu, cukuplah untuk hidup, cuma begitu saja. Mengharapkan bahwa seluruh perencanaan dalam kehidupan itu, entah itu tata rumah, tata kota, tata alam, apapun, kalau itu semua direncanakan kan enggak toh. Ini nanti saya nanam panennya kapan, pokoknya punya gambar lah, pendidikan nanti mau jadi apa. Iyalah, semua itu merencana ke depan kayak apa. Kalaupun sekarang kami ambil dari kecil, prinsip saya kan gunung yang besar pasti ditumpuk dari sebutir pasir. Keburu kemana kita? Lakukan mulai hari ini.